Nah, dengan adanya kateter mount ini atau flex tube, jadi ini bisa fleksibel, ya. Jadi posisi ETT juga aman. Misalkan mesinnya, ya. Jadi teman-teman pasti udah tahu semua dong fungsinya dari alat ini apa? Ya, yang biasanya kita lakukan manual, ya kita beijing gitu kan. Jadi karena keterbatasan tenaga kita, jadi kita gantikan dengan suatu alat yang disebut dengan namanya ventilator, ya. Nah, kita bicara secara umum dulu, ya. Jadi ventilator, cara kerjanya secara umum adalah terbagi di dua, ya. Ada yang menggunakan sistemnya eksternal kompresor, ada yang sudah menggunakan internal kompresor, yaitu dulu, ya. Jadi mungkin belum tentu semua ventilator itu nanti bentuk wujudnya kayak gini, ya pasti beda-beda. Apa sih maksudnya internal atau eksternal kompresor? Jadi gini, ketika kita ingin menyambungkan atau memakai unit ini, kita perlu sambungkan ke dua sumber gas dulu. Kita perlu dua sumber gas. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah udara tekan, ya. Oksigen atau O2, ya. Kalau udara tekan itu saya sebut istilahnya namanya air. Jadi air sama O2. Ya. Oksigennya bisa didatangkan dari mana? Tergantung. Kalau ruangannya sudah punya instalasi gas sentral, biasanya pasti ada O2 kan. Nah, kita langsung bisa colokin ke sentral gas. Tapi kalau misalkan belum punya, ya, kita tetap bisa sambungkan ke tabung oksigen. Ya, bedanya di mana? Bedanya nanti hanya di ujungnya aja. Jadi nanti ada kayak semacam selang seperti ini yang nyambung ke unit, kemudian ujung satunya lagi ini disebut dengan konektornya, ya. Konektornya ini bisa beda-beda, tergantung dari jenis atau merek dari sentral gasnya kayak gimana. Ada sistemnya colok, ada sistemnya putar, ya. Jadi makanya ini kita sediakannya sesuaikan dengan si gasnya. Kalau misalkan mau pakai ke tabung oksigen, ini harus kita copot. Ya, kita copot, kita ganti dengan sambungkan ke namanya pressure regulator. Pressure regulator untuk tabung, ya. Nggak masalah mau tabungnya kecil, sedang, besar, itu sama aja. Kuncinya hanya di regulatornya, ya. Jadi makanya ini nggak dipatenkan, ya. Jadi ini bisa dibuka pasang ujungnya sini. Oke. Nah, kemudian sumber gas yang kedua adalah air, ya. Airnya didapatkan dari mana? Tergantung tadi yang jenis ventilatornya. Kalau misalkan ventilatornya masih menggunakan sistem yang eksternal kompresor, berarti nanti ada satu selang lagi. Ya, satu selang lagi nyambung kemana? Kalau di rumah sakitnya sudah ada instalasi gas selain O2, ada satu lagi misalkan air, enak tinggal colokin. Ya. Tapi kalau misalkan rumah sakitnya hanya cuma punya oksigen, berarti rumah sakit tersebut harus beli lagi yang namanya kompresor eksternal. Ya. Jadi ingat, kalau misalkan teman-teman pernah lihat gitu kan ada semacam kayak alat kalau dinyalain bunyinya dia berisik, ya. Itu lumayan berisik sih memang sih, ya. Itu namanya kompresor, ya. Nah, sambungkan kemana? Bisa ke ventilator, bisa ke mesin CPAP, ya, atau mesin HFNC, ya. Itu namanya kompresor. Nah, tetapi di dunia ini ada beberapa jenis ventilator yang sudah menggunakan prinsip kerjanya adalah internal kompresor. Nah, Hamilton yang tipenya C1 ini sudah menggunakan prinsip yang internal. Makanya nggak perlu lagi kita sediakan kompresor atau udara tekan. Tapi bukan berarti dia nggak perlu yang namanya udara tekan. Cara kerjanya. Tetap dia butuh yang namanya dua sumber gas, oksigen sama udara tekan. Udara tekan dari mana? Ya dari udara bebas aja. Udara bebas nanti akan disedot sama si kompresor internal ini, baru kemudian di blender atau di mixer. Jadi dalam mesin ini kalau dibongkar itu ada semacam kayak blender, ya, atau mixer, ya. Fungsinya buat apa? Mencampur udara biasa ya sebenarnya dengan oksigen murni. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan aliran gasnya sesuai dengan kebutuhannya pasien dari sisi fraksi oksigennya. Nanti kita bisa setting oksigennya itu mulai dari 21% sampai maksimalnya 100%. Itu, ya. Nah, dengan adanya tadi, jadi kalau misalkan boleh nggak kita hanya cukup nyambung ke satu aja, oksigen aja, atau misalkan hanya ke airnya aja, nggak bisa, tetap harus dua-duanya, ya. Oke. Nah, karena sifatnya dia sudah menggunakan internal kompresornya sudah dalam, nanti kita bisa bongkar
suatu saat ya nanti kita bisa bongkar di bagian belakang mesin ini. Ini ada covernya, tapi nanti kita bisa buka ya pakai obeng. Di dalam sini ada namanya HEPA filter. Ya saringannya, ya filter HEPA. Nah, HEPA filter itu tadi menyaring udara luar atau udara bebas ya. Nah, HEPA filter itu ada umurnya. Ya, suatu saat pasti bisa kotor. Ya. Kalau kotor, HEPA filter di ventilator itu nggak bisa dicuci atau misalkan cuma hanya dibersihkan, harus mau nggak mau diganti. Nah, berapa umurnya HEPA filter yang disarankan? Pabrik Hamilton menyarankan tiap dipakai 5.000 jam pemakaian alat. Jadi tergantung dipakai enggaknya. Ya, kalau misalkan sering dipakai ya mungkin 5.000 jam bisa setahun kali ya. Tapi kalau misalkan jarang dipakai ya mungkin bisa lebih dari setahun juga bisa ya. Tapi intinya 5.000 jam operating hours atau kelipatannya gantilah HEPA filter. Ya, karena ketika dia pakai 5.000 jam, saya buka ini bongkar, biasanya warnanya udah berubah si filter HEPA ini. Ya udah mulai kotor, pasti kotor, atau warna jadi coklat atau hitam. Ya, itu. Ya. Nah, kemudian untuk tipe yang Hamilton C1 ini ya sebenarnya dia punya beberapa jenis atau beberapa tipe ya. Mulai dari C1 yang basic atau standar, artinya C1-nya ini hanya bisa untuk pasien dewasa dan pediatrik. Ya, ada juga C1 yang versinya universal. Artinya selain bisa nanti dipakai untuk dewasa dan pediatrik, dia juga bisa nanti untuk neonat atau bayi. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan suatu saat teman-teman sekarang lagi lihat di sini C1-nya misalkan universal sampai neo nih, tiba-tiba ke tempat lain sama-sama ada Hamilton C1 tapi kok nggak bisa untuk neonate, berarti itu mungkin belinya yang C1 versi yang standar atau yang basic. Ya, pasti beda di harga juga ya, beda di harga, beda juga nanti di aksesorisnya. Ya, itu dulu. Setahu saya ini yang versi universal ya, ini kalau nggak salah bisa sampai neonate ya. Ya, oke. Nah, jadi intinya karena universal, ini silahkan bisa dipakai untuk ruangan ICU, PICU, bahkan sampai NICU. Ya. Nah, untuk tipe yang Hamilton C1 ini, ya, dia boleh dibilang, saya bilangnya adalah compact ventilator. Maksudnya apa? Secara fiturnya ketika kita nyalakan itu benar-benar layaknya ventilator untuk ruangan intensive care, ya, secara fiturnya. Tapi secara fisiknya, bodinya ini bisa dipakai juga sebagai monitor untuk ventilator untuk transport. Ya, karena antara unit dengan trolinya itu sebenarnya terpisah, nggak jadi satu. Kalau dulu pernah lihat ya di Google atau di internet atau apa cari gitu kan, ya kalau zaman dulu ventilator itu besar banget kan biasanya, karena itu menyatu antara bodi tiang sama si CPU-nya ya. Tapi kalau ini emang sengaja ditekannya terpisah. Jadi suatu saat saya bisa lepas dari trolinya. Caranya gimana? Di bagian bawah ini ada semacam kayak baut. Ya tinggal kita putar aja. Ya, kita putar. Nah, saya bisa lepas si C1 ini. Belum. Udah. Ya, seperti ini. Ya, artinya nanti saya bisa pakai ini untuk mobile transport. Berat unitnya sekitar 4,9 kilo, anggap 5 kilo lah ya. Jadi ringan lah, untuk ukuran ventilator itu ringan sekali ya C1 ini ya. Tapi jangan salah, nanti ketika saya nyalakan fiturnya benar-benar wow lah ya. Oke, nah karena saya bilang bisa untuk mobile, untuk transport, dia juga dilengkapi dengan baterai. Ya, baterainya letaknya sebenarnya di dalam sini, di bawah bagian sini. Ya, nanti kita bisa sedikit kayak congkel ya, pakai obeng yang T-span atau yang obeng yang kecil. Di dalam sini tempat untuk menyimpan baterainya. Baterainya bisa bertahan kurang lebihnya 3 jam. Ya, jadi silahkan bisa kamu pakai hanya untuk misalkan dibawa ke ruangan atau misalkan di mana ke rujuk atau misalkan kemana aja ya, kita bisa perkirakan waktunya ya. Tuh, oke. Kemudian saya kunci lagi ya biar enak. Nah, di awal pembelian nanti apa aja yang bisa didapatkan oleh rumah sakit ya, selain ada unit sama trolinya, nanti juga dilengkapi dengan aksesorisnya. Nah, aksesoris ini saya sebutnya dengan istilah breathing circuit atau breathing set ya, sama aja nanti istilahnya.
Ya, jadi kalau saya suatu waktu saya nyebutnya cek breathing circuitnya, maksud saya adalah semua ini komponen ini, maksudnya sirkuitnya. Ya, nah karena tadi saya bilang bisa untuk pasien dewasa, pediatrik dan neo, berarti breathing circuitnya juga beda-beda. Ada yang memang nanti seperti ini yang dipakai nanti untuk pasien dewasa. Ya, ada yang memang khusus untuk pasien bayi atau neonat. Ya, tapi cara pemasangannya sama, cuma bedanya ukurannya aja. Pasti kalau yang bayi lebih kecil dong ya logikanya. Konektornya atau sensornya juga khusus yang buat bayi, lebih kecil juga. Ya. Nah, oke. Gampangnya gini deh, kita mau belajar ventilator ya. Jadi nanti ketika kita mau sebelum pasang ke pasien ya, kita harus pertama sambungkan dulu ke sumber listrik. Ya, di sini ada kabel listriknya, powernya. Ya, walaupun tadi saya bilang dia punya baterai, tapi ya jangan gunakan baterai itu sebagai sumber listrik utama. Tetap kita harus colokin. Ya, gimana kalau seandainya baterainya udah full, biarin nggak apa-apa. Jangan dicabut, cabut colok ya, tapi biarin aja, karena dia memang punya sistem cut off otomatis ketika baterainya sudah terisi penuh. Ya. Nah, kemudian kedua adalah kita pastikan sudah terhubung dengan sumber gas. Karena dia hanya satu internal kompresor, berarti kan hanya cuma satu aja nyambung ke oksigen ya. Nanti ya ini masih belum ya, nanti kalau mau nanti kita cari dulu untuk pengencangnya ya, jadi kayak ininya klemnya ya, biar nggak gampang cabut ya, jadi tinggal colokin ke bagian yang pinggir ini ya, ke sini. Nah, cuma kalau sekarang saya langsung pasang, nanti mau masang klemnya susah lagi ya, mendingan cari klemnya kayak gini. Lalu saya kencengin di sini. Ya, ini dulu. Oke. Nah, oksigen sudah terpasang, listrik sudah terpasang. Ya. Nanti baru kita akan belajar bareng pemasangan breathing circuit. Ya. Ada yang sudah familiar, pernah coba pasang breathing circuit ini? Belum sama sekali. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini benar-benar materinya saya benar akan bongkar pasang dulu dari awal ya. Bagaimana sebelum ini terpasang sampai akhirnya seperti ini ya. Nah, gampangnya gini deh ya, saya coba dulu sini. Jadi ketika kita belajar ventilator, di unit ventilator pasti kita jumpai ada dua jalur. Yang pertama kita sebut jalur inspirasi, yang kedua ekspirasi. Ya pasti. Cuma letaknya bisa beda-beda. Nah, di Hamilton C1 letaknya di bagian samping. Di bagian samping sini. Ya, karena ada ventilator letaknya di depan, ada yang di bawah. Tapi kalau C1 cari di bagian samping sini. Nah, di sini nggak ada tulisannya, tapi adanya simbol. Ya, simbolnya adalah ada gambar kepala orang, ada panah yang masuk, ada panah keluar. Artinya yang di bagian atas ini panahnya masuk. Betul. Ya, jadi kita sepakat bahwa yang atas ini berarti adalah jalur untuk inspirasi karena masuk ke pasien. Ya, artinya maksud itu udara akan keluar dari mesin ini, tapi menujunya ke pasien. Nah, ketika saatnya fase ekspirasi terjadi, udara tadi tidak akan berbalik lagi ke jalur yang sama, tapi dia akan masuk ke dalam jalur ekspirasi, berarti jalur yang bagian bawah sini. Ya, nanti akan ada selang dicolokin ke sini, dia akan dibuang ke udara bebas. Ya. Nah, di Hamilton ventilator di bagian ekspirasi ada satu part atau komponen yang saya sebut dengan istilahnya membran ekspirasi. Jadi warna putih ini adalah membran. Ya, saya bisa cabut. Ya, ini namanya membran ekspirasi. Ini namanya valve. Ya, valve ekspirasinya. Oke, ini ya satu paket sih biasanya dipasangnya ya pasti di sini. Ya, cara pemasangannya juga sebenarnya nggak bisa terbalik. Yang ada besinya ini selalu yang di luar. Ya, bukan kayak gini nanti. Ya, karena ada sisi karet yang nggak ada besinya ya. Nah, ini ada besi di luar, sesuaikan dengan bentuknya. Ya, jadi memang sudah didesainnya kayak gini ya, pasang. Nah, nanti usahakan pasang itu benar-benar ya ini ya rapat ya. Karena kalau misalkan hanya sembarangan nempel ya, ternyata nanti ada celah gitu, masih ada celah, saya pasang, biasanya akan berakibat ke gagal kalibrasi. Ya. Jadi ini pastikan rapat. Nah, cara pasangnya dulu ya. Ketika membran sudah pasang di valve-nya, cara pasang ke unitnya tinggal sesuaikan dengan bentuknya. Nggak mungkin bisa pasang kayak gini kan, pastikan ini selalu arahkan ke bawah. Ya.
saya dorong sampai dia mentok, yang mentok, baru saya putar ke kanan untuk kunci. Jadi saya putar ke kanan, nah gini. Artinya sudah terkunci, ini nggak bisa dilepas. Ya, tapi untuk melepasnya putar dulu ke kiri, baru ditarik. Nah, apa fungsinya membran sama valve cover ini di bagian inspirasi? Jadi, ketika kita pasang ini ke pasien yang memang infeksius, ya, entah itu COVID atau apa TBC, HIV, apapun itu ya, jadi ini bisa, ya, sangat bisa. Ya, nah, tapi bakteri atau virus yang berasal dari pasien itu dijamin tidak akan masuk ke dalam sistem internalnya si ventilator. Jadi keblok di bagian sini, artinya apa? Yang terkontaminasi hanya luarnya aja. Artinya misalkan berarti sirkuitnya, ya, atau misalkan cuma hanya di membrannya aja, ya. Nah, mesinnya aman bisa langsung dipakai ke pasien yang selanjutnya, tanpa perlu kita bongkar dulu, kita sterilkan mesinnya, nggak usah. Ya, jadi hanya sirkuitnya aja yang terkontaminasi. Nah, setahu saya, ya, ini juga dapat cadangannya banyak. Jadi membran kayak tadi ya, itu sifatnya adalah reusable, bisa di-reuse. Bisa, ya. Nah, selang yang saya pegang ini juga sifatnya adalah bisa di-reuse. Ya. Jadi silakan nanti mau di-reuse atau misalkan aduh takut lah misalkan itu udah benar-benar misalkan COVID udah buang ganti lagi yang baru, ya juga boleh-boleh aja, ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah bisa di-reuse atau enggak, jawabannya memang bisa, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bayangin aja nih, cuma ada 2 jalur kan, yang satu untuk inspirasi, berarti akan saya pasang selang, ya, di bagian inspirasi. Jadi satu lagi selang dipasang di bagian inspirasi, artinya ketika ini dinyalakan, dia akan keluar dari lubang ini, masuk ke pasien bernapas ya, inspirasi, paru-parunya mengembang. Ketika pasiennya ekspirasi, udara keluar dari paru-paru, dia lewat melalui selang yang ekspirasi, melalui jalur yang mana, ke lubang yang ini, kemudian dia buang ke bawah ke udara bebas. Itu prinsipnya cuma kayak gitu, ya. Nah, kenapa prinsipnya seolah-olah mudah, tapi ternyata pas kita lihat kok kayak ribet banget, ya. Oke, nah karena ketika ini mau dipasang ke pasien, kita harus memperhitungkan masalah humidifikasi, ya, kelembabannya. Oke, kalau kita bernapas normal, kita kan nggak perlu pasang alat apapun juga ya, nggak perlu pakai pelembab atau apa. Kenapa? Karena memang Tuhan itu sudah menciptakan kita sedemikian hebatnya ya. Jadi misalkan di bagian hidung ya, di ini kan ada kayak bulu-bulu hidung ya, itu salah satu fungsinya menjaga juga ya. Selain menyaring kotoran, dia juga menjaga fungsi kelembaban itu adalah di hidung kita. Nah, kalau pasiennya terpasang ventilator, biasanya apa sih yang dilakukan? Kita namanya intubasi. Ya, intubasi berarti pasang ETT. Pasang ETT itu kan nggak lewat hidung ya, berarti kan lewat langsung mulut nih. Nah, berarti proses humidifikasinya dilewati dong. Nah, makanya kita harus mencari akal gimana caranya pasien yang terpasang mesin ini dia nggak kering, ya. Jadi tetap dijaga kelembabannya, suhunya juga dijaga. Ya, ternyata solusinya adalah kita harus pasang satu alat lagi, namanya humidifier. Ya. Jadi sebelum nanti udaranya ke pasien, udaranya itu dilewatin dulu ke mesin ini. Di mesin ini fungsinya adalah untuk menjaga suhunya sama menjaga kelembabannya, supaya nanti dari sini baru masuk ke pasien itu suhunya sudah terjaga, ya. Nah, humidifier ada yang sistemnya aktif, ada yang pasif jenisnya. Yang aktif itu seperti ini, jadi kayak pakai mesin. Karena pakai mesin berarti nanti kita butuh lagi listrik. Ya, jadi nanti ini ada kabel lagi nih, jadi ini kita colokin lagi ke listrik. Ya, nah di mesin ini ya, nanti cara kerjanya gampang, mudahnya gini. Ini ada mesinnya, ya ini mesinnya, ya sebagai pemanasnya. Nanti di atasnya ini kita sebut dengan namanya chambernya. Ya, di chamber ini akan kita isi dengan air. Airnya air steril, artinya kalau bisa aquabides. Ya, sampai sebatas mana kita ngisi airnya sudah ditentukan. Ada garis hitam ini. Ya, artinya sebanyak sampai di garis hitam ini. Jangan terlalu lebih, jangan juga terlalu kurang. Ikutin aja ya garis ini. Nah, ketika ini nanti saya nyalakan, ya nanti
jangan bayangkan kita masak air ya, tapi kita hanya menghangatkan ya. Ya, jadi nggak akan mendidih airnya ya, tapi dia akan hangat. Ya, jadi kan dipanaskan oleh mesin ini kan jadi hangat. Dijaga tuh suhunya. Nah, suhunya berapa? Kita nggak perlu capek-capek ngatur karena mesin yang tipe ini sudah otomatis. Jadi ketika kita nyalakan powernya, dia akan langsung menyesuaikan sendiri, naik turunnya sendiri otomatis ya. Nanti kita bisa perhatikan ada angka muncul di layar ini ya, misalkan angkanya muncul 36.3, 37.0, itu adalah suhunya, temperaturnya. Nah, kok bisa sih ada semacam kayak sensornya mana? Kabel ini. Makanya ini ada beberapa kabel yang harus kita pasang ya. Nanti saya akan jabarkan ya. Cuma kita bayangkan dulu nih, dengan dipasangnya kabel-kabel sensor ini, makanya dia bisa membaca berapa suhunya ya. Suatu saat bisa aja tiba-tiba ininya alarm, titit. Nah ya, bunyi seperti itulah ringtone-nya ya. Nah itu artinya memang ada sesuatu bermasalah di bagian humidifier-nya, entah itu kabel-kabelnya aja atau memang si unitnya. Tapi jarang banget unitnya yang bermasalah, biasanya dari kabelnya aja. Nah, alarm di humidifier biasanya itu tidak sama sekali berhubungan dengan alarm yang ada di mesin ya. Jadi kalau misalkan yang bunyinya ini, kita nggak perlu panik, kita wah apa nih settingan ini yang salah nih ya, karena itu nggak berhubungan ya. Oke, nah jadi itu dulu ya. Jadi kalau pakai humidifiernya yang pakai mesin ya, ribetnya adalah kita harus pasang beberapa kabel sensor. Kabelnya ada 3 ya, nanti ada kabel warna kuning, kabel biru, sama kabel yang kita pasang di dalam selangnya ada kabel warna merah ya. Ada 3 kabel. Kebayang kan kalau misalkan nggak ada mesin ini, enak banget ya, langsung dari sini ke pasien. Tapi gara-gara ada pakai mesin humidifier, jadinya malah ribet banget, seolah-olah karena belum terbiasa ya. Oke, nah ini berarti letak pemasangannya di jalur inspirasi, jangan sampai ada yang kebalik. Sepele tapi sering banget saya dapat komplain, dapat on call, alarmnya bunyi terus gara-gara apa? Salah masangnya. Jadi ini selang ini malah nyambungnya ke bagian, colokinnya ke bagian ekspirasi ya, pasti dia nggak naik suhunya ya, makanya dia akan memicu terjadinya alarm terus. Oke, saking paniknya ya, jadi mungkin ayo Cito pasiennya ada kan gawat, cepet-cepet pengen dipasang, pasang ini ketukar ya, itu bisa terjadi suatu saat. Oke, itu dulu. Sekarang saya akan coba pasang semuanya, lepas semuanya ya. Jadi nanti diharapkan setelah saya hari ini selesai training, teman-teman yang ikut hari ini itu bisa semuanya bongkar pasangnya. Saya ajarin tips-nya ya. Sebenarnya nggak usah dihafalin ya. Di sini kebanyakan perempuan ya. Iya. Oke. Cantik-cantik. Jadi nanti kita main logika dulu ya. Kita ikutin alur pikirannya cowok dulu ya. Logika. Jangan pakai perasaan dulu ya. Oke. Saya ada bisa nyimpen di mana ya? Atau nggak apa-apa, dari situ aja deh ya, di atas itu aja boleh. Sini dulu aja daripada sempit nanti. Saya akan benar-benar pretelin ya sampai benar-benar semuanya lepas ya. Karena kalau nggak terbiasa pasti banyak yang bakalan terbalik masangnya. Jadi banyak bener. Ini enaknya kalau misalkan kita pakai setting yang enak mah yang itu sih ya Pak, yang sekali. Nah sekarang saya nanti mau cerita ya, sambil saya bongkar ini saya mau cerita ya. Di dunia ventilator untuk breathing circuit itu ada banyak jenisnya ya, tapi kalau bagi saya kelompokkan cuma jadi 2 dulu ya. Pertama adalah breathing circuit yang reuse, artinya bisa di-reuse ya, dipakai berulang-ulang ya, atau breathing circuit yang disposable, artinya hanya untuk satu pasien ya, ganti pasien ganti circuitnya. Itu dulu pokoknya jenisnya ya. Beda ini gimana? Gampang, lihat aja dari bahannya. Kalau bahannya dari plastik udah pasti dispo.
Tapi kalau bahannya dari silikon, rubber gini, karet ini ya, udah pasti tuh reuse. Silahkan mau warnanya ya. Susnya. Mau warnanya putih ya, ada yang warnanya biru atau warna yang krem, itu nggak masalah ya, pokoknya dari bahannya. Berapa kali bisa sampai kita reuse-nya? Biasanya dari pabrik itu nggak ngasih angka pasti ya, dia cuma hanya bilangnya gantilah, replace if broken, artinya memang benar-benar kita ganti kalau memang udah rusak. Rusaknya itu bisa memang sobek atau bolong, nggak sengaja ketusuk ya, bisa aja, atau memang udah benar-benar udah kayak getas ya, lama-lama misalkan kita steriling gitu kan. Nah itu baru kita ganti ya. Tapi sepanjang teman-teman maintenance-nya benar, ada rumah sakit yang sampai 5 tahun baru ganti. Ya. Nah artinya ya tadi dari segi penggunaannya, kalau misalkan pakai yang reusable ini bisa untuk jangka panjang ya. Tapi kekurangannya adalah karena di reuse berarti kan terpisah antara bagian-bagiannya, jadi banyak banget nanti konektor yang akan kita pasang ya, itu kekurangannya ya. Bedanya kalau yang disposable itu biasanya yang saya tahu jarangnya dipisah-pisah, jadi biasanya udah langsung plug and play ujung-ujungnya ya, jadi tinggal dia udah kayak kerakit ya, udah ke sambung-sambung, tinggal ujungnya saya tinggal colokin ke mesinnya. Itu enaknya kalau yang disposable ya. Nah, kemudian nanti di Indonesia itu juga ada yang namanya disebut dual limb atau single limb. Ya, dual limb itu artinya kayak prinsip dasarnya kita adalah inspirasi sama ekspirasinya itu dipisah. Jadi kan dua limb atau dua jalur ya. Tuh. Tapi kalau yang saya sebut namanya single limb, seolah-olah sirkuitnya adalah satu. Kenapa saya bilang seolah-olah? Karena cuma kelihatan dari luarnya aja satu. Nih. Ya, ini kan kayak satu ya. Nah, cuma ujungnya aja dua. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan dari dekat, di dalamnya juga ada 2 jalur. Ya, cuma didesain seolah-olah ini adalah satu. Tapi tetap 2 jalur, satu jalur yang warna biru ini untuk inspirasi, yang di luarnya itu untuk ekspirasinya dia. Ya, tapi karena desainnya sudah dibikin kayak gini, jadi enak nih, lebih simpel, lebih praktis ya. Nah, tapi hati-hati ya. Ada beberapa jenis sirkuit yang modelnya atau jenisnya itu tidak bisa disambungkan ke humidifier ini. Contoh kayak ini aja ya. Ketika saya mau pasang ini ke mesin, nah itu kan nggak ada tuh jalur yang harus kita mau pasang sambungin ke mesin ini, langsung aja tiba-tiba ke pasien ya. Nah kalau gitu cerita yang tadi saya sebelum ini kan harus terpasang namanya mesin humidifier. Kelembabannya. Kalau kayak gini jaga kelembabannya gimana? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang pernah tahu solusinya? Oke. Jadi humidifier itu tadi saya sempat bilang ada 2 jenis, ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu artinya pakai mesin, ya. Kalau yang saya sebutnya humidifier pasif itu artinya kita pasang filter HME. Pernah dengar HMEF, HME filter, ya. Jadi dipasangnya nanti biasanya di ujung sini, ya. Kita pasang dulu filter HME. Nah, filter HME itu bukan sekedar bakteria filter, tapi di filter tersebut dia bisa menjaga kelembabannya, jadi bisa kayak menangkap suhu dari si pasiennya, ya kemudian dijaga. Nah, dipasanglah di ujung sebelum ke ETT atau sebelum ke mulutnya pasien, ya jadi tanpa perlu pakai mesin. Tapi yang namanya filter HME ya biasanya disposable, pasti bukan biasanya. Ya disposable artinya satu pasien pasti satu HME. Bahkan satu hari bisa mungkin lebih dari satu, bisa 2 HME. Karena apa? Ya karena kan ibaratnya dia kan kena di pasien nih, bisa tiba-tiba ada slam, ya atau misalkan lembab jadi kan basah. Ketika udah basah filternya, ya mau nggak mau kan dia kan bisa aja ngeblok nih, ya ganti dengan yang baru lagi. Ya harganya bervariasi kok, mulai dari ada yang hanya belasan ribu sampai ada yang hampir 100.000 satu filter. Ya, jadi silakan aja pilih, silakan cari merek apa aja sih. Saya nggak nggak mengkhususkan karena sifatnya adalah universal.
Tapi kebetulan kita ide juga sebenarnya jual yang mereknya dari InnoQ, yang mungkin bisa nanti dipertimbangkan ya. Itu saya udah pernah nyoba sendiri, itu bagus kok ya, dengan harga yang murah ya. Jadi kalau misalkan solusinya pakai sirkuit kayak gini, jangan lupa kita harus pasang dulu HME. Kalau nggak dipasang, sama aja saya nggak menjaga kelembabannya. Jadi kalau misalkan ini dipakai ke pasien, ternyata pasiennya itu bertahan sampai lebih dari 3 hari ya, seminggu ya, ketergantungan sama alat, tapi nggak ada yang lembabin ya, apa luka, iritasi ya. Yang gini, Betul. gambarannya gini. Gambarannya gitu. HM. Tapi harus ada tulisannya HME-nya. Jadi kalau cuma sekedar filter, nah itu biasa adalah bakteria filter. Ya. Oh, sudah. Tapi kalau ada tulisannya HME filter, HMEF, berarti dia memang bisa selain filter, tapi dia juga bisa untuk menjaga kelembabannya. Ya. Itu dulu. Ya, jadi clear masalah jenis-jenis breathing circuit. Clear. Ya. Oke, saya simpan dulu. Sekarang saya akan ajari yang paling susahnya. Kalau pasang Tipe yang dispo. Ya. Oh. Ya, itu kebetulan merek original dari Hamilton. Ya, tapi saya bilang prinsipnya breathing circuit adalah universal. Jadi silakan teman-teman mau pakai merek apapun juga bisa. Yang penting ada. Ya, nah saya hari ini akan coba fokus ke yang reuse karena ini yang paling susahnya masang itu ya. Iya. Oke. Jangan lupa ketika mau ganti pasien ini dalam kondisi steril, artinya nanti ini harus saya lepas dulu, ikut disterilkan. Oh, ini semuanya. Iya, ya, membran sama si valve-nya. Jadi ketika ini mau terpasang ke unit dan ini mau ada pasien baru, ini dalam kondisi sudah steril. Kebayang kan kalau misalkan ini nggak pernah sama sekali nggak pernah disterilkan, berarti ya pasiennya apa penumpukan di sini, betul. Ya, ya, anggap aja ini udah steril ya. Nanti juga berarti jangan lupa kita pakai di tangan sama pakai handscoon ya. Anggap juga ini sudah dalam kondisi steril. Nah, sekarang nih, saya bilang kan tadi kalau bisa jangan dihafalin ya. Kita ikutin dulu alur ceritanya. Jadi kita main logika dulu ya. Awalnya kan cuma hanya 2 selang, 1 selang panjang ke pasien, 1 selang panjang lagi ke mesinnya, inspirasi sama ekspirasi. Tapi aslinya nanti ternyata di paket pembelian dapat selangnya nggak cuma 2 tapi ada 4. Ya, 4 ini ternyata ukurannya itu beda-beda. Ada yang paling isi sulung ya, paling panjang. Nah ya, nih paling panjang sendiri nih ya. Kemudian dia punya adik nih, nah lebih pendek ya. Oke. Nah kemudian si bontot dia kembar. Ya panjangnya sama, ada 2 yang sama. Oke. Oke. Nah, jadi untuk inspirasi nanti kita pecah. Jadi 2 untuk inspirasi, 2 lagi untuk ekspirasi. Ya. Cara hafal ini gini, yang paling panjang sama yang paling pendek itu untuk inspirasi. Jadi yang paling pendek tadi kan ada si kembar tuh, saya pisahin dulu. Jadi ini adalah untuk inspirasi, sisanya adalah ekspirasi. Ya, itu dulu, itu yang ini yang diingat untuk selamanya. Ya. Nah sekarang logikanya adalah, oke ini saya lepas dulu deh. Ya. Sebenarnya nggak susah, cuma lama. Ya. Oke. Sekarang kita main logika ya. Kenapa tadi harusnya 1, kenapa jadi 2? Ya, karena ingat sebelum ini mau ke pasien, saya harus lembabkan dulu, jaga dulu suhunya. Jadi dari sini saya harus sambungkan dulu ke mesin humidifier baru ke pasien. Berarti selangnya saya potong jadi 2. Ya, nah logikanya adalah saya cuma pengen nyambung dari mesin ke mesin humidifier, pakai yang apa? Yang pendek. Yang pendek aja kan? Logikanya kan gitu ya. Jadi nggak usah dihafal warnanya. Jadi nggak usah, ya udah pilihannya cuma ada 2, ya logikanya cuma pakai yang pendek juga cukup. Ya berarti ini untuk ke inspirasi mesin, berarti yang panjang adalah yang untuk ke sisi pasiennya. Oke. Nah begitu juga nanti dengan ekspirasi. Yang lebih pendek biasanya adalah yang nyambung ke unit. Yang lebih panjang biasanya adalah nyambungnya ke sisi pasiennya. Itu dulu ya, hafal? Oke. Nah sekarang sebelum saya pasang, saya mau cerita dulu tentang humidifiernya.
Oke, sudah. Pernah ada yang nyoba bongkar pasang? Belum. Ada, tapi ada juga yang belum ya. Oke, ini yang saya sebut tadi namanya mesinnya. Jadi head unitnya tuh ini, main unitnya. Ya, dia butuh yang namanya listrik. Jadi akan butuh kabel listrik ini colokin ya. Oke. Di sini ketika dinyalakan, ini lama-lama kan panas. Oke, jadi jangan ada yang iseng pegang. Ya. Nah, ketika panas ya. Siapa tahu kan? Gue yang tahu tadi. Apa nggak percaya saya bilang panas itu kan? Pegang ya. Nah, oke. Kelengkapannya ada yang sebut tadi ini namanya apa, ingat nggak? Chamber ya, chamber itu ada dua jenis. Yang saya pegang ini yang ukuran besar untuk tipe adult pediatric. Tapi ketika nanti kita mau pakai ini ke neonate atau bayi, chambernya ada yang lebih kecil, khusus, ya, lebih kecil ini apa dimensinya. Tapi kalau misalkan pediatric atau dewasa, silakan pakai yang ini, ya, sama. Ya. Nah, di sini ini bisa juga direuse. Karena ada chamber yang bisa dispo. Biasanya kalau misalkan beli British Liquid yang dispo, yang satu set komplit, udah include chamber tapi yang dispo. Jadi kalau misalkan di British Liquidnya udah ada chambernya, ini nggak usah dipasang. Pakai yang itu, ya. Tapi kalau misalkan beli British Liquidnya yang modelnya tanpa chamber, ya berarti kita bisa gunakan chamber ini. Oke. Ini bisa direuse, bisa diseriuskan. Ini juga bisa nanti suatu saat dibuka, tapi memang nggak bisa langsung pluk gitu ya. Ini ibaratkan kayak Tupperware ya, bukanya itu kayak pelan-pelan ya, karena ada kayak sealnya atau karetnya. Ya, kadang-kadang sama teman-teman di CSSD ini juga ikut dibuka. Kadang-kadang ya, tapi ada juga yang enggak. Nah, jadi nanti kita lihat pemasangannya. Kadang-kadang kalau misalkan udah dibuka dipasang lagi, nggak presisi ya. Kalau nggak presisi nanti efeknya adalah ketika saya pasang ini ke sini bocor. Entah itu bocor air atau misalkan ada leak udara ya. Oke, usahakan ini juga jangan sampai terjatuh karena nanti bisa retak. Ya. Oke. Nah, nanti ini kita di awal kan kita isi air ya. Langsung aqua bidet sampai segaris tang ini. Oke, nanti saya pasang di sini. Cara pasangnya ini tekan dulu ya, baru saya dorong. Ya, boleh pakai dua tangan, boleh langsung pakai tangan juga tinggal didorong aja. Ya. Oke. Nah, lupa. Oke. Kelihatan nggak? Di sini kan ada dua lubang ya. Lubang di tengah sama lubang di pinggir. Masing-masing ada tandanya panahnya. Ya, panah yang masuk sama panah keluar. Artinya ya, nanti udara masuknya itu berarti jarum lewat lubang ini. Jadi udara masuk ke lubang yang ini, pinggir ini, baru dia udara lagi yang udah dipanaskan, dihangatkan itu keluarnya lewat lubang yang tengah ini. Ini berarti buat pasien ini. Betul sekali. Ya, jadi ikutin aja ya apa tunjuknya. Saya pasang dulu di sini. Ya, artinya tadi mana selang yang paling pendek ya? Nih ya. Pendek. Ini boleh bolak-balik, nggak masalah. Cuma pesan dari saya adalah ketika mau pasang yang sirkuit reuse, usahakan tangan kita selalu pegang yang bagian ujung, bagiannya lebih tebal. Jangan pegang, ini cara yang salah. Yang bongkar pasangnya kalau kita megangnya gini, pasti ada resiko sobek di bagian sambungan ujung ini. Ya, jadi selalu kepegang yang bagian tebal. Saya colokin ke sini, sambungin ya. Udah. Nah yang ini berarti kita sambungkan ke lubang yang di pinggir, yang tadi panahnya masuk. Ya. Saya sambungin aja. Oh, ternyata kok nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Oh, saya pindah ke sebelah. Ternyata cocok. Ya udah nih, ya, langsung gini ya. Jadi intinya ikutin aturan mainnya. Kalau misalkan nggak bisa, jangan khawatir. Mesin udah mengasih solusinya. Ya, solusinya adalah dengan cara dikasih konektor. Jadi ada kayak konektor, bentuknya seperti ini. Fungsinya hanya untuk menyambungkan selangnya ke chamber. Jadi ketika panel dipasang, saya bisa pasang ke lubang yang di pinggir. Oke. Jadi udara keluar dari mesin, dia akan masuk ke chamber ini, dihangatkan dulu, ada air ya, dihangatkan keluar dari lubang yang ini menuju ke pasien. Selang yang paling panjang. Nah, mana si ujang ya. Oke, yang paling panjang ya. Saya pasang, misalkan saya pasang di sini. Kan bisa nih. Bisa ternyata.
Nah ya, bisa langsung kan? Seperti ini. Oke. Tapi ini, kalau yang ini yang kita lakukan nanti, di sini kan udah nanti misalkan dinyalain ya, di sini kan udah hangat. Tapi ketika ini melewati selang sepanjang ini, nyampe ke pasien, bisa tiba-tiba dia ngedrop suhunya. Artinya kita harus menjaga suhunya itu supaya tetap stabil. Nah, dijaganya caranya gimana sih? Ya. Nah, kita harus butuh pasang kabel di dalam selang ini. Ini yang disebut namanya heater wire. Wire itu kayak kabel ya. Heater itu pemanas. Jadi memang fungsinya sebagai menghangatkan si jalurnya selang ini ya. Kabel penghangatnya, pemanasnya. Gimana maksudnya? Pasang. Ini harus dipasang di dalamnya si selang ini. Ketika ini sudah terpasang, artinya suhunya dijaga nih mulai dari ujung chamber sampai ke pasiennya terjaga. Nah, PR-nya kita adalah gimana caranya memasukkan kabel yang ini ke dalam selang yang ini. Ya, saya pernah iseng ya karena saking nggak ada kerjaannya nyobain pelan-pelan manual, berhasil tapi 2 jam ya keburu pasiennya gitu ya. Jadi artinya saya butuh alat bantuan, dikasih kawat atau namanya membrane ya, atau kalau bahasa Hamiltonnya disebutnya sebagai draw wire ya, tapi udah membrane aja yang umumnya ya. Nah di membrane ini salah satu ujungnya ada kayak pengaitnya ya. Nah inilah yang kita masukkan dulu. Jadi cara memasangnya adalah kayak cara masang sumbu kompor. Jadi ini saya dorong dulu. Nah, kalau misalkan nanti yang jaganya berdua, lebih enak, lebih cepat. Oke, boleh ada yang minta bantuan pegang ya ujungnya. Jadi saya akan dorong. Jadi dibikin lurus dulu ya. Nah, supaya lebih gampang kan ngedorongnya. Nah, jadi nggak ada sumbatan. Nah, ketika udah, ujung si kabel heater wire ini dikaitkan ke situ. Sambil ininya dipegang, boleh. Nah, saya akan tarik ya. Oke. Nah, saya tarik. Nah, lebih praktis kan. Jadi tarik sampai akhirnya udah selesai, itu dipasang. Dikencengin ya. Nah, tolong pegang dulu. Sampai kenceng. Masukin lagi bisa? Masih bisa. Kenapa sih saya bilang sampai ujung? Menghindari yang namanya leak atau bocor. Ya, nah kalau udah tinggal lepas bagian ujung sini kan. Nah, saran dari saya, bukan saran sih, ini syarat ya atau kewajiban ya. Jadi nggak boleh dibantah. Jangan bayangkan kabel itu adalah karet. Jadi walaupun ini hanya sekitar 1 cm lagi, jangan ada yang tinggal kayak menarik nyambutnya itu kayak gini gitu ya. Nggak akan bisa mulur. Yang ada malah kabelnya putus. Jadi cara melepasnya adalah kabelnya itu, kawatnya ini didorong lagi. Nah, kan udah kelepas nih. Atau kalau misalkan susah kelepasnya tinggal diputar, dia pasti kelepas, baru saya lepas. Ya. Pernah ada kejadian, ya, komplain ke kita bahwa kabelnya putus. Ternyata kita investigasi, memang pas lagi mau nyambut tadi ujungnya tadi, karena benar-benar tinggal dikit lagi kan sama dia tuh kayak dipaksa gitu loh ya. Nah ya yang namanya kan betul saya bilang putus kabelnya ya, dan kabel ini tidak termasuk dalam garansi ya. Jadi yang garansi itu adalah garansi unit ya, tapi aksesoris ternyata Hamilton pabrik nggak menerima karena bisa aja terjadi namanya human error ya. Jadi memang mohon maaf ya. Jadi tapi tugas dari saya adalah memberitahukan bagaimana sih cara pasang yang benar, cara lepasnya, cara maintenance-nya ke depannya supaya ini awet ya. Oke, saya tahu sekarang cara pasangnya ya. Nah, jadi ini kan berarti kan kabelnya tuh yang tadi ketika misalkan nanti udah dipasang nih ya, nanti udah nyambung ke sini ya, harusnya ini bekerja. Jadi kalau namanya juga heater wire ya, jadi kan dia akan menghangatkan. Jadi ketika nanti saya akan pegang nih, ini harusnya nanti hangat. Tapi kalau misalkan nanti udah dipasangnya dari yang udah lama tapi ini nggak hangat, berarti kita curiga bahwa ininya bermasalah. Kabel yang kabel merah ini, ya. Nah, bagaimana caranya dia bisa hangat? Ya, berarti kita perlu listrik dong. Nah, listriknya dari mana? Nggak usah pakai kabel, sambungin aja dari mesin ini. Ya, ini kan udah disambung ke listrik nih.
Nah, jadi saya pasang dulu ya, saya pasang dulu yang tadi ke bagian tengah. Oke. Di ujungnya dikasih semacam kayak kabel. Ya, kabelnya pendek, ujungnya warna kuning. Ya, jadi ujungnya warna kuning ini saya pasang dulu di mesinnya, di sini. Ya, saya pasang. Ya. Nah, ujungnya ini yang besi ini baru saya colokin. Nah. Salah masangnya. Biar kelihatan teman-teman semua sebelum saya pasang. Nah ini. Ya, jadi masangnya mana? Ke ujung sini. Ya, jadi saya colokin dulu ke sini. Nah, ketika ini udah tersambung, yang mesin ini saya nyalakan, berarti dia ngambil sumber listriknya dari sini. Ya. Kalau misalkan suatu saat kabelnya ini juga error, bisa jadi ini nggak berfungsi. Jadi kalau misalkan nggak hangat, belum tentu kabel yang merahnya yang error, tapi bisa aja dari kabel yang ini juga bisa aja. Ya, oke. Nah, pesan dari saya adalah ketika teman-teman masang ini ke unitnya, hati-hati. Kabel yang kuning ini ada kayak semacam kayak 4 pin, kelihatan nggak? Ya di dalamnya ini. Ya. Kalau yang biru itu nanti ada yang 6. Nah, ini walaupun ini bulat, ya, nggak bisa sembarangan kita langsung pasang. Tapi caranya adalah di sini kan ada tanda segitiga ya, di sebelah kanan. Nah, di sini kayak ada titiknya. Berarti yang titik kuning ini kita arahkan ke sebelah kanan. Nah, baru dia pas, baru kita bisa dorong. Ya, tapi kalau misalkan belum pas ya, ininya sembarangan, kemudian saya paksa ditekan, bisa aja si pin yang dalam ini dia bengkok atau bahkan patah. Ya, itu juga pernah ada kejadian. Ya, ketika patah memang nggak bisa dibenerin. Jadi pastiin di pinggir. Iya. Ya. Itu caranya. Kalau melepasnya tinggal tarik aja, tapi kalau masangnya tadi hati-hati. Oke. Yang kabel warna biru nanti ya. Oke, itu saya. Nah, nanti di konektor ini lihat ada semacam kayak lubang ya. Ini ada fungsinya, ya. Oke, jadi gimana yang biar enak ya? Ini posisinya. Nah. Ini deh. Saya tadi pasang dulu ini ke sini ya, ini ke sini, biar ini nggak keganjel loh maksud saya ya. Jadi ini saya pasangnya gini dulu. Nah, nanti kan saya mau pasang kabel yang biru ke sini ya. Oke, kalau tadi pasangnya ke arah sana, mau masang kabel ini ya, lubang ininya kehalang sama yang selang ini. Ya, oke. Nah, tadi kan saya cerita, ketika ini nyalakan akan muncul angka di sini. Ini angka dia ada temperatur. Kok bisa dari kabel yang ini? Jadi namanya kabel sensornya. Ini kabelnya lebih panjang ya daripada yang tadi. Cara pasangnya juga sama. Ada titik biru, ya. Berarti ini yang saya arahkan ke sebelah kanan, ke sebelah pinggir kanan. Baru udah cocok, baru saya dorong. Ya. Nah, kemudian di ujungnya sama di bagian tengah sini ada sensornya. Jadi inilah sebagai sensornya, sensor temperaturnya. Yang bagian tengah ini logikanya adalah karena dipendekkan, nggak mungkin dipasang kemana-mana, pasti kan di area-area sini, ya. Di mana tadi ada lubang, ya. Saya pasang ini ke lubang yang tadi, saya kencangkan. Selesai, saya tutup lubangnya. Kemudian yang bagian ujung sini sensornya, ini yang kita pasang nanti sebelum ke pasien. Artinya di ujung yang selangnya ini. Masang kemana? Nggak ada lubangnya kan? Berarti saya butuh konektor lagi. Dikasih konektor bentuknya kayak gini. Bedanya sama konektor yang tadi adalah di sini ada lubangnya. Ya, saya pasang dulu. Kencengin ya, kencengin. Nah, lubangnya tadi awalnya itu kan ditutup nih, tadi kayak gini. Jangan pasangnya di sini. Ada yang pasangnya di sini. Kalau gini, ya ketutup, dia tetap nggak bisa membaca suhu di dalam sini ya. Jadi ini harus kita lepas dulu, baru saya pasang. Oke, selesai. Ini hanya untuk inspirasi. Tapi kebayang ceritanya? Bayang. Ya. Oke,
Kalau udah selesai inspirasi, saya sambungkan dulu ke sini ya. Sekarang kita fokus ke bagian ekspirasi. Di bagian ekspirasi harusnya kan cuma satu selang dong, ya, dari pasien hanya nyambung ke sini. Tapi kenyataannya ternyata juga dikasihnya adalah, oh maaf, apa-apa, nanti aja ya. Ternyata ada 2 selang. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi adalah ada air yang akhirnya tergenang di dalam si selang ini. Nah, kalau ada air tergenang, kita harus buang. Sayangnya adalah tidak semua kondisi pasien itu memberikan kebebasan kita untuk sembarangan cabut pasang. Ujungnya hanya dengan tujuan untuk membuang airnya. Ya, jadi solusinya adalah selangnya saya potong jadi 2. Di tengah-tengahnya saya sambungkan yang namanya water trap. Jadi saya pasang ini di jalur ekspirasi. Silahkan mau bolak-balik juga nggak apa-apa ya ini ya, bisa. Nah, jadi kalaupun misalkan nanti ada air yang muncul dan tergenang di tubing, airnya itu kan diarahkan masuk ke dalam water trap sini. Ketika ada air udah cukup penuh, saya dengan mudahnya bisa buka, saya buang airnya tanpa harus bongkar pasang si selang ini. Loh, kalau dibuka gini bukan berarti ini, apakah ini juga sama aja kayak bocor? Enggak, selama teman-teman nggak mainin ini. Ya, kalau pernya ini nggak ditekan kayak gini, ya nggak akan ada udara keluar. Tapi kalau misalkan ditekan, baru ngejeos dia keluar. Ya, oke. Tapi kalau ada air, ya dia otomatis dia akan jatuh ke sini. Ya, oke. Nah tadi ingat mana yang dipasang ke mesin, mana yang dipasang ke pasien? Yang lebih pendek ya, ke mesin. Kenapa sih? Boleh nggak suatu saat kita kebalik masangnya? Sebenarnya masalahnya kalau misalkan kita kebalik, nanti posisi water trap-nya nggak di bawah sini. Yang ada dia kayak nungging gini. Nah ya, kalau pasang yang panjangnya itu di bagian mesin. Jadi airnya ujung-ujungnya ya tetap aja tergenangnya di selang. Tapi kalau kayak gini, diharapkan posisi nanti ke pasien, ya ini selalu di bawah. Ya, jadi air langsung jatuhnya ke sini. Itu sih tujuannya. Oke, ekspirasi selesai. Nah, tugas kita adalah menyambungkan inspirasi dengan ekspirasi. Karena apa? Karena ketika terpasang ke pasien, pasien sudah terpasang ETT itu cuma hanya satu jalur. Ini inspirasi, ada ekspirasi. Kalau yang di ETT-nya yang inspirasi masuk sini, ekspirasi juga keluarnya lewat ETT ini. Tapi kalau ventilatornya ternyata kan beda. Jadi harus disambungkan. Ada konektor lagi terakhir ya. Ini namanya Y-piece, bentuknya kayak huruf G. Ya, Y-piece saya bilangnya ya, Y ya. Oke. Nah, ini juga boleh balik, nggak masalah. Ya, satu pasang ke ekspirasi, satu lagi pasangnya ke inspirasi. Selesai. Nah, udah jadi 2 menjadi 1 ya. Apakah boleh saya langsung sambung ke ETT pasien? Saya cobain ya. Wah, ternyata bisa nih ya. Tapi ketika nanti saya nyalakan mesinnya, percuma. Kenapa? Karena nggak akan muncul apa-apa nanti. Loh kok bisa? Karena setiap ventilator pasti punya sensor yang bisa membaca berapa sih volume udara yang masuk, berapa volume pas di ekspirasi, berapa flow-nya, berapa pressure-nya, harus ada sensornya setiap ventilator. Nah kebetulan ya Hamilton juga punya sensor yang disebut dengan namanya flow sensor. Bentuknya kayak gini kalau Hamilton. Ya, merek lain mungkin bisa beda bentuknya. Ya, tapi fungsinya sama. Flow sensor ini disebutnya adalah proximal membran. Flow sensor artinya proximal, letak pemasangannya di dekat dengan pasien di depan. Ya, kenapa disebut membran? Silakan temukan membran di dalam flow sensor ini. Kelihatan nggak? Ada yang berhasil sudah menemukan posisi membrannya di mana? Di dalam sini, di sini. Betul, di tengah-tengah situ. Kalau perhatikan sekali lagi, kayak segitiga ini. Nah, itu sebenarnya adalah membrannya, ya. Kelihatan? Nah, maksudnya gini. Saya pasang dulu ya. Jadi ini adalah kepala flow sensornya, head flow sensornya, head. Ini adalah selangnya, ya. Selangnya itu ada 2 warna, biru sama putih transparan ya.
Karena ada 2 jalur, ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, kepala flow sensor ini saya pasang di ujung, artinya sebelum ke pasien. Cara pasangnya gimana? Nggak akan terbalik. Di sini diameternya beda, lebih kecil sama lebih besar. Di sini juga ada kodenya, ada panahnya menghadap ke sana, ada tulisannya pasien. Kebaca? Ya, ada pasiennya. Berarti ini sisi yang ke pasien nih. Berarti saya pasang kayak gini. Kebetulan juga diameternya udah didesain supaya langsung plug and play. Ya, jadi ini yang ke arah pasien. Oke. Nah, selangnya sambungkan ke mesinnya. Ya, mesinnya kemana sambungnya? Di bagian samping sini. Sudah dikasih tahu juga, warnanya udah dibedain, ada warna biru sama warna yang putih, supaya kita masangnya juga jangan kebalik. Yang biru berarti pasang ke biru, yang putih transparan ini pasang yang ke putih. Ya. Oke, kalau misalkan suatu saat saya kebalik, ini pintar. Ketika dinyalain dia akan teriak, akan muncul alarm namanya turn flow sensor. Turn flow sensor harus suruh putar, ada yang kebalik flow sensornya. Ya. Ya. Oke. Nah, dari ketika flow sensornya udah terpasang, baru ini boleh pasang ke pasien. Misalkan saya pasang ke ETT, oh ini bisa langsung cocok. Ya. Nah, tapi ada beberapa kasus di mana kalau pasiennya aktif, udah bergerak, ya, dan ini bisa aja posisi ETT-nya jadi berubah. Karena ini kan ke kaku ya, kalau kayak gini ya. Jadi kan ini juga mungkin kan berat nih, ya. Jadi yang ada bisa aja ETT-nya tercabut atau berubah posisinya. Nah, untuk menghindari kasus-kasus seperti itu, kita bisa menambahkan satu jenis kayak selang kecil ya. Ini saya sebutnya sebagai flex tube, flexible tubing. Tapi ada istilah umum biasanya ada yang menyebut sebagai catheter mode. Nah, ya sama aja, beda istilah tapi sebenarnya satu barang. Ya. Nah, ini jadi pasangnya sebelum ke ETT. Jadi saya lepas dulu, saya pasang ini ke flow sensor, baru ujungnya saya sambungkan ke ETT. Nah, dengan adanya catheter mode ini atau flex tube, jadi ini bisa fleksibel, ya. Jadi posisi ETT juga aman. Misalkan ini apa kegoyang gitu kan, ya. Nah, enaknya kalau yang original dari Hamilton, selain ininya fleksibel, bagian ujungnya ternyata bisa muter juga. Kalau yang biasa ininya fix, ya cuma hanya bisa ini doang. Tapi kalau ini selain ini bisa fleksibel, ini juga bisa muter. Ya. Oke, jadi nanti di bagian itu sih, ya diberikan di awal adalah yang reuse. Ya, jadi model yang ini bisa teman-teman reuse. Tapi ada juga yang apa dispo juga. Nah, ujung ini kita bisa buka ya untuk memasukkan selang suction. Ya, jadi nggak perlu buka si ujungnya dari ETT, tapi tinggal buka aja si katup ininya. Ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Tadi saya butuh waktu mungkin ada sekitar setengah jam ya mulai menjelaskan prinsip ini. Tapi nanti saya memberikan kesempatan teman-teman nanti belajar. Ya, semua harus bisa. Karena kita nggak tahu ini dipakainya jam berapa ke pasiennya. Bisa si pagi, siang, bahkan malam. Ya, jadi siapa yang lagi juga dijaga malam, nggak mungkin kita panggil dulu yang bisanya siapa ya. Hanya untuk memasang sirkuit. Oke. Nah, tadi udah di videoin ya. Nanti juga kalau lupa bisa coba dilihat. Dan intinya adalah harus benar-benar sendiri nyobain. Kalau cuma hanya ngeliat, bayangin, kayak gampang ya ternyata ya. Kalau